Lu nggak nyangka lu punya megang 80 ETH tapi ya? Cuman karena gue masih tinggal di Purwakarta, gue tuh nggak tahu cara ngabisin duitnya, cara make duitnya. Karena tuh itu duit banyak banget anjing. Gue kayak sampai bingung. Karena banyak orang di meme coin tuh menurut gue abisnya itu gara-gara pas dikasih profit nggak TP, pas dikasih loss didiemin terus udah minus 50% masih berharap, kadang masih didiemin terus baru cut loss, terus lama-lama modalnya dihabis. Pertama gimana cara lu saat ini ya nge-spot play, kayak nge-front run plays itu lu kayak gimana? Terus day to day activity lu kemarin ya pas lu nge-flip dari 1 sampai ribuan sol, itu gimana sih lu di trench segimana gilanya, span waktunya gimana? Yo, welcome di Ngalus, ngobrol asik soal fulus. Ini gue kedatangan teman gue yang sebenarnya jago banget, cuman dia non-docs. Arsyad, gila bro, welcome. Halo. In my podcast. Ini podcast pertama lu ya? Iya, ini podcast pertama gue, jadi kalau agak kaku atau gimana ngomongnya, yaudah ya guys. Enggak lah. Jadi ya gue seneng banget akhirnya bisa ngobrol sama lu. Mungkin start dari background ya. Nggak ada yang tahu lu, ini muka lu kayaknya pertama kali secara public di pod. Ya mungkin kenalan, background lu siapa, nama lu lagi kerja apa sih bukan? Jadi gua Arsyad dan gua asli dari Purwakarta. Cuman gara-gara gua adanya kripto Web3 ini gua akhirnya tinggal di Jakarta. Jadi tuh ini background gua sekalian background kripto juga apa enggak? Mungkin sebelum kripto. Sebelum gua kenal kripto, gua kayak cuman tinggal di Purwakarta. Habis itu gua ketemu orang yang dia lumayan tajir dan mau ngajarin gua gitu tentang NFT, tentang kripto. Akhirnya setelah beberapa kali profit, gue diajak dia untuk tinggal di Jakarta dan jadi anak buah dia sampai sekarang. Oke, Jejo. Iya, Jejo. Oke, dia salah satu anak didiknya Jejo, guys. Gokil. Tapi kalau misalnya web tuh lu, works lu, background web tuh lu ngapain? Kalau sekarang sih gue cuman kerja di USS doang, kantornya dia sebagai yang ngurus-ngurus talent aja. Iya, jadi tuh Web2 gue tuh sebenarnya nggak ada yang menarik juga sih, normis aja udah. Gitu. Ngurus apa talent diapain nama lu talent itu? Misal kayak lu cari talent. USS kan buat event tuh. Oke. Nah, contoh talentnya tuh gue pengen artis ini nyanyi di event gue. Yaudah, kayak mulai dari kontak talent, terus nego-negoan harga, semua itu gua. Oke. What's the fun on that, bro? Gak ada. Gak ada. Gue cuma nyari kegiatan aja dan gua karena ada utang budi yang besar, jadi gua nggak bisa ninggalin kantor itu. Oke. Itu the way of you saying thanks ya buat si Jejo. I see. Nah, sekarang Web3-nya, guys. Nah, lu gimana ceritanya into Web3? Kapan into Web3? Dan mungkin first crypto assets apa? Jadi tuh dulu gue kan lulus SMA 2021. Gue itu pas mau kuliah, bapak gue bilang, gue gak ada biaya nih. Ternyata pas gue tanya kenapa gak ada biaya buat kuliah, ternyata tuh emak gue hamil lagi. Makanya gue marah kayak, lu udah tahu gue mau kuliah, kenapa harus hamil lagi mama gitu. Kayak gue karena marah, gue berantem, gue cabut, gue jadi OP warnet. Habis itu di warnet ya gue nyari-nyari lah kayak how to make money from internet gitu-gitu. Akhirnya ketemu Axie Infinity. Oke. Cuman Axie Infinity itu waktu itu ada aturan satu device itu cuman ada satu akun. Jadi itu kalau lu akunnya banyak, kan lu mesti mainin tuh. Nggak mungkin dong lu beli 100 device gitu. True. Kan lu pasti nyari joki kan. Betul. Akhirnya gue ketemu yang namanya Napoleon. Tahu gue. Iya, itu yang OG NFT dah. Napoleon ETH. Yang sama Clark tuh. Iya. Di OG Kongs. Iya. Dan gue gak tahu itu kayak emang udah takdir gue. Gue itu antrian gue itu masih ada 35 orang. Tapi gue DM si Napoleon ini. Dia langsung skip 35 antrian, langsung gue dikasih. Habis itu gue dari satu device ke 7 HP gue punya. Lu mainin semua? 7 ya? 7 HP gue mainin. Habis itu gue udah bisa beli 1 ETH gitu dari situ. Akhirnya gue mulai terjun ke kayak lu pernah denger NFT yang sebelum yang vampir syndicate gak? Tahu gue. Nah, dari situ itu kan artisnya, aduh siapa lagi artis pokoknya yang dia
ada bawa-bawa BYC gitu kan. Iya. Salah satu artis inilah. Iya, terkenal dari situ terus ke Uniforce gitu-gitu gue flip ke Azuki. Tapi Azuki gue jual whitelist gue. Iya. Abis itu ke Karafuru. Di Karafuru gue lumayan dapat banyak. Akhirnya pas bulan Februari itu gue di DO dari kampus karena gue gak pernah hadir. Dan jurusan apa by the way? Oh, gue kuliah di ini. Oh iya, ini belum gue ceritain. Iya, jadi pas gue jadi OP Warnet itu, gue daftar jadi sekolah kedinasan juga. Abis itu setelah sekian tes banyak, gue keterima nih di sekolah BMKG. Itu kan gue gratis. Cuman karena pandemi gue remote. Setelah pandeminya kelar, Februari itu belum kelar, cuman udah boleh ke kampus. Gue nggak datang di DO lah gue. Terus sedih? Enggak sih. Karena gue udah kenal gitu. Akhirnya Jojo kayak, jadi ikut gue aja lah ke Jakarta kerja aja. Ya udah, akhirnya kerjanya sih sebenarnya kalau web tuh gue dari awal tuh gue cuman awalnya kayak setahun pertama tuh gue cuman disuruh belajar apapun aja di kantor itu. Terus kebanyakan web3 aja kerjaannya udah. Sampai sekarang gue cuma jadi trader sama kadang bantuin Jejo kalau misal ada kayak gue lagi meeting nih, beliin gue ini gitu. Gitu. Justru Jejo sebenarnya yang gue tahu ya, dia all the assets-nya, crypto assets-nya justru sama bocah-bocahnya. Iya. Bukan sama dianya kan. Bukan. Untuk dia sendiri gak megang. Dia dapat alpha apapun, justru yang pertama dikasih tahu adalah bocah-bocahnya. Iya. Gila, tapi seru banget ya. Jadi lu maksudnya lu malah jadi orang pertama yang dapat alpha dari Jejo justru malahan. Gitu sebelum dia trades bahkan. Iya, benar. Iya. Oke. Tadi berarti the first crypto assets justru si Axie Infinity ya, NFTs. Tapi lu hanya jadi joki doang apa lu eventually plays di Axie Infinity-nya enggak, gue jadi pakai modal lu sendiri? Enggak, gue cuman pure joki, terus SLP-nya mati kan. Gue pindah NFT, gue grinding whitelist. Itu teman SMA gue, itu kan ada 40 orang satu kelas. 30-nya joki NFT gue. Joki whitelist gue. Dari situ maksudnya kapitalnya gue kumpulin, gue puterin terus. Gue bahkan gue pengen cerita yang gue ngerak beberapa, gue usah deh. Iya. Akhirnya gue kumpulin, gue tradingin. Maksudnya kapitalnya sampai gue bahkan nggak expect gitu gue punya dapat uang sebanyak itu. Berapa? Ya ada gitu cukup buat hidup gitu. Iya. Cuman, 6 fix lah ya. Iya, cuman tuh di akhir tahun 2023 hilang semua duitnya di futures. Itu akhirnya gue setahun 2023 sampai 2024 itu hidup gue, karena itu bear market juga, NFT mati, gue bingung kan nyari duit di mana. Gue kira balik hidup ini dari gaji bulan ke bulan. Terus akhirnya tahun kemarin tuh 2024 akhir tuh mulai ada shitcoin kan. Modal gue dari 1 sol tuh sampai Januari awal tahun tuh pokoknya nyentuh 4 fix. Solana gitu. Dari modal 1 sol tuh gue puterin terus. Sekarang gue malah jadi nggak banyak trading. Karena gue belajar dari kayak kemarin. Di Lasaico gue abis sampai 0 duit gue. Di futures. Sampai gue tuh yang awalnya gue pengen beli apapun tuh bisa gitu untuk kehidupan. Kayak gue pengen makan ini, pengen makan itu. Nah ini by the way gue runutin lagi nih dari awal, balik lagi. Dia pertama tadi NFT, dia ngejokin semua teman-temannya ada 30 buat dapetin whitelist. Jadi dulu tuh ada sistem kalau lu pengen nge-minting si NFT kan supply terbatas ya. Misalnya 10.000 lah katakanlah. Nah lu kalau misalnya mau minting si NFT 10.000 ini lu harus dapat whitelistnya. Nggak semua orang bisa nge-minting gitu. Lu harus dapat whitelist. Nah, whitelistnya ini bisa harus kerja, grinding, di Discord lah, posting something, create arts. Nah, sampai si projectnya ngelihat, oh lu layak untuk nge-minting projects gua. Karena lu terlihat works for your bags lah gitu-gitu. Akhirnya lu bisa nge-mint. Nah, biasanya untuk NFT pada saat itu, saat lagi frenzy-frenzy-nya, itu dari lu nge-mint, itu bisa 2x, 5x, 10x, even 100x plus gitu. Kita tahu BAYC itu 0.07 ETH, dia lari ke 100-an ETH, teman-teman. Jadi dan itu pun cuman price-nya dia gitu. Kita tahu BAYC kan ada airdrop juga kan. Dia kasih mutant, dia kasih serum, and so on gitu. Jadi pada masanya ketika emang lagi frenzy itu NFT bisa ratusan dan ribuan X, dan dia salah satu orang yang bisa make it big di NFT market sebelum akhirnya di futures
kena liquidate and so on ya. Iya. Nah tapi your biggest NFT flip bro? Gua itu minting Hypebeast tuh 10 biji. Gila. Hypebeast. Iya. Gue pokoknya tuh Lu berhasil out di 8, di 7 tuh gue buang 3, di 8 gue buang 3, terus di 9 gue buang semua. 4. Iya. Itu gara By the way, ETH ya teman-teman, Ethereum yang dia sebutin 78 itu ETH. iya, Price. dan waktu itu harga Ethereum-nya tuh 50 apa 60 ya waktu Hypebeast tuh. Wah, dan itu joki-jokinya itu kan angkatan gue waktu itu pada kuliah semester 1. Kebetulan tuh karena gue orang daerah tuh kayak buat dana tuh nggak sebanyak itu. Yeah. Kayak mereka kebetulan tuh daerah gue tuh bukan daerah orang yang menengah ke atas gitu. Akhirnya tuh satu-satu tuh gue beliin laptop tuh dari itu. Yeah. Meskipun gue banyak banget dapetnya, cuman kayak Mereka udah kasih laptop aja happy banget gitu-gitu. Kayak gue kasih 1 juta aja mereka tuh udah happy banget. Terus gue kasih bonus buat gue beliin laptop lagi gitu buat mereka kuliah. Iya. Tuh. Gokil. Di situ lu dapat berapa ETH bro? Kalau boleh tahu. Gue ada 80-an tuh ada deh. Gila. Ya itu kalian aja teman-teman 1 ETH sekarang berapa? Sekitar ya ada lah pokoknya ya. Nah, Terus duitnya udah hilang di futures. ya, Jadi kalau pajak mau ini gue ya udah gak ada duitnya. itu selain Hypebeast yang mini-mini lah, mini place. Kayak Crypto 2x. Bets. Oke. Iya Crypto gitu-gitu Bets. sih banyak perintilan-perintilan By yang the way, Omnivorse lu dari mint berarti kan? Lu dapat berapa mint? dapat 3 doang. Cuman sisanya gue Oke. dari secondary market. Oh, Iya. I Tapi gue see. lumayan paper. Gue nggak yang nge-hold segimana Sampai 7 gitu. ETH gitu. Iya enggak. Ya gue inget banget tuh topnya 7, 8 ETH gitu-gitu. Lu dapat rare? Enggak ada. Jejo nyair parah, Pak. Itu Jejo, wah Parah, kacau aja. gila. Modalnya kayak cuman berapa it gitu jadi 40. Iya. Pada cuman Dia- semalam. Dia banyak nge-flip rares juga. Iya, Gokil. dia lumayan. Lu dapat yang rare? Gue minting gak dapat rares gue. Oh, Wah, basic. Dua-duanya basic. tapi ya udahlah. Iya, ya udah. Cuman ya gue lumayan exitnya lah. Gue di exit di 2 ETH dan 4 ETH. Oh, Jadi oke. masih good exit gitu Iya, walaupun iya, basics gitu. Cuman wah, gue sih ngelihat orang-orang yang dapat rares, yang dapat yang ghost, Evantan tuh nyayur parah Iya, juga. iya. Legend Evan. lah Evantan tuh. Evan, aduh di per-NFT-an dia OG lah. Iya, iya. Menurut gue Indonesian number 1 OGs ya Evantan lah. Iya, Dia iya. dia Punks OG, BIWC OG, and so on. Oke, lu dapat Omnivorse, terus nyayur sampai almost 100 ETH. Terus tadi bayarin apa si bocah-bocahnya dia, intern-internnya dia, beliin laptop, terus ngegaji mereka juga. Wah itu suatu achievement lah. Achievement. Gila. Lu nggak nyangka lu punya megang 80 ETH tapi itu kan Nah, ya. cuman karena gua masih tinggal di Purwakarta, Iya. gua tuh punya duit kayak gitu. Buat yang apa? sampai akhirnya gua duitnya balik lagi ke market karena gue main futures. Karena tuh gue tuh nggak tahu cara ngabisin duitnya, cara make duitnya. Karena tuh itu duit banyak banget anjing. Gue kayak sampai bingung. Gue mesti ngapain gitu. Iya, Karena iya. di Purwakarta tuh nggak ada akses buat ngabisin duit tuh nggak ada. Benar. Di Jakarta lu nggak akses habisin duit banyak banget Pak. Dugem. Iya. Ngapain makan mewah, dinner Iya, cantik iya. apa. Iya. Di Purwakarta nggak ada. Iya. Makanya gue juga nggak tahu gimana. Akhirnya ya karena kayak gitu juga salah satu faktornya dan gue bingung. Dan maksudnya edukasi finance gue juga belum banyak. Betul, Akhirnya ya itu sih. Itu gue akhirnya main futures lagi udah hilang semua. Berarti lu main 100x leverage gitu-gitu ya. 100 Iya, Pak 100. gua. Gila. Iya. Jadi yang 80 ETH lu itu lu pakai aja semuanya buat Iya. futures. Berapa lama sampai bener-bener kayak goes to zero? Kayaknya tuh 6 bulanan. Oh, Awalnya gue profit. iya. Gue profit awalnya. Cuman karena gue udah ngerasain profit, gue gedein margin gue. Bener. Di situ gue Makin udah rata tuh, iya, kanan. makin rata kanan, makin Iya. kacau dah. Iya, apalagi misalnya loss kali 2 kali 3 kali, revenge. Itu gue banget tuh. Itu gua gua banget. 2018 juga tuh, gua futures Big Max tuh anjing. Iya. Kena juga ya. Kayak semua orang Iya, pasti iya. pernah. Iya. Harusnya. Ketika kalau jackpot gila, pertama jackpot lu, terus ya udah back to futures. Gue juga habis di futures, gue jackpot Iya. di cycle 2017 tuh, gue jackpot 2018 gue habis juga futures, sama, Oh. mirip-mirip. Itu 2017 dari apa? Dulu tuh metanya landing coins.
Oh, Kayak kalau lu udah kayak BitConnect, Iya, iya, Strocoin, iya. bla 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 itulah. By the way, not financial advice, ini cuma kita ngomongin our experience lah di markets. Nggak ada sama sekali kayak nyuruh lu untuk beli atau jual aset yang kita omongin gitu. Kayaknya aset yang kita omongin juga udah pada mati gitu. Lu udah nggak ada lah. Udah nggak ada, lu nggak bisa beli lah. Ya itu dulu zamannya lending coin atau Ponzi game lah, money game. Iya. Dimana lu beli koinnya, lu stake dapat kayak per hari 1%, 5%. Iya. Wah itu orang-orang pada beli beli untuk staking untuk dapetin 1%, 5% itu gitu dulu. Dan koinnya start dari $1 ke $100. Jadi koinnya pun 100x, terus bunganya lu dapet 5% per hari, 1%. 1-5% per hari. Wah itu udah Ponzi parah. Dan lu dari situ lu bisa nge-ref orang buat nge-stake dan lu dapet juga percentage dari orang yang ref. Gila. Wah, nyayur parah di situ. Dan lu early masuknya. Gue hitungannya early. Ya gue masih di $10 lah gitu sebelum ke 100 dan itu gue udah nyayur di 1-5% daily-nya dan gue nge-ref juga Pak gitu. Gila. Itu ada masih. Tapi gue gak ngerti apa-apa, gue gak ngerti investment, gue gak ngerti apa-apa, kayak cuman kebetulan ada di momen itu ngeliat ya gitulah. Sama kayak lu kayak tiba-tiba lu ada aja gitu kan. Tiba-tiba di NFT kayak gitu kan. Ya, itu experience meme iya Web3 gue semuanya kayak gitu. Pas aja di momennya. Yes. Nah itu. Nah kalau gue kayak gitu. Terus lu tadi akhirnya futures lu rungkat 0. Dan lu dapet job dari Jejo ya, langsung kerja. Itu kerjaan pertama lu? Oh enggak. Web2. Gue tuh udah di USS dulu. Oh iya. Tapi cuman tuh ya itu duitnya masih gue di futuresin gitu. Terus akhirnya hilang semua dan akhirnya gue balik hidupnya pakai gaji bulan ke bulan. Iya. Sampai akhirnya ada meme coin itu. Iya. Di USS lu kerjanya pokoknya anything Web3 lu harus inform Jejo. Iya. Anything related ada alpha atau apa lu pokoknya harus look for that alpha. Kalau bisa jangan sampai miss any place. Iya. Intinya itu ya di USS. Seru banget J. Join dong. Terus itu oke, lu hidup dari gaji-gaji, terus gaji lu coba tabung-tabung buat next play ternyata adalah meme coins itu ya. Iya. Meme coins akhirnya lu nge-flip berhasil bisa sampai 4 fix sol. Iya. Lumayan. Salah satunya gue dapat 2M terakhir dari call-nya Aris, guys. Waduh. Boynya sendiri malah gak dapat 2M, guys. Nih dia gila sih. Lu nge-holdnya gila. Ya itu shout out to Master. Iya. Gokil. Lu langsung beli kos-kosan ya? Rumah? Gue beli rumah buat bokap. Gila. Beli rumah buat bokap dari meme coins. Berarti lu starting from 1 sol itu ya? Iya, dari 1 sol gue. Gila. Gue flip. Puncaknya tuh last play gue itu sebelum. Nah, gara-gara gue udah cash out tuh. Gue cash out sebagian kan. Gue beli rumah dan gue jalan-jalan ke Jepang. Oke. Tapi sekarang lu tahu cara untuk menikmati. Iya, gara-gara itu tapi gue juga miss Trump. Karena gue posisinya lagi flight waktu itu. Iya. Gue miss Trump dan ya udah gue jadi mental gue kena banget dah. Akhirnya gue beberapa bulan gak nyentuh meme coin dulu. Tadi gue sama Zaf nangis. Gue ada pikiran bunuh diri malah. Demi beneran gue gak bohong. Gara-gara miss Trump. Duit gue ada. Hidup gue maksudnya kayak enak gitu. Tapi tuh gara-gara miss itu, karena teman-teman gue tuh semuanya nge-show PNL-nya mereka. Ada yang $1 juta, ada yang anjir, ada satu grup nih isinya berapa belas orang gitu. PNL-nya $7 juta. Kayak anjing apaan nih gitu kayak. Such an obvious play, lu lagi nggak di markets. Iya, itu enggak. Sebelumnya tuh gue ditelepon. Itu gue kayak ini kayaknya scam deh. Nggak mungkin sih. Iya, terus gue juga abis fly kayak gue pengen tidur lagi. Gue gak beli deh. Padahal kalau gue beli 10 sol pun atau 1 sol pun itu nggak akan bikin gue miskin gitu. Nggak akan bikin wallet gue habis gitu. Tapi gue malah memilih untuk tidak sepenuhnya dan gue tidur. Gara-gara itu gue kena mental kacau deh. Terus gue sebulan gak nyentuh. Bulan berikutnya kan karena Trump tuh kering banget kan market meme coin karena kesedot ke sana semua kan. Gara-gara itu juga gue akhirnya revenge trade. Gue masukin tuh, gue deposit. Gue inget banget bulan itu gue masukin 500 sol. Habis sebulan. Gak sampai sebulan malah. Terus dari situ gue stop trading. Tapi gue untungnya karena gue belajar dari futures sebelumnya. Jadi gue udah gak all in orangnya. Iya.
Pokoknya duit yang udah jadi rupiah, udah jadi USDT, dicek tuh udah gak boleh gue balikin ke meme coin. Iya. Nice. Itu sih. Tapi strategi lu gue pengen tahu dari one sol sampai ribuan sol nih, four figures. Tentunya nggak semua play out, banyak win rate lu berapa deh? Win rate lu pasti kayak below 50% lah. Di bawah, kecil banget gue. Nah dengan below 50% berarti kan lu in order to win, to be positif sampai 4 figures sol berarti lu harus ada jackpot kayak puluhan ratusan X. Iya. Nah pertama gimana cara lu saat ini ya nge-spot play, kayak nge-front run plays itu lu kayak gimana? Terus day to day activity lu sekarang kemarin ya pas lu nge-flip dari 1 sampai ribuan sol itu gimana sih lu di trench segimana gilanya, span waktunya gimana? Cycle yang meme coin tahun ini tuh menurut gue susah banget dibanding akhir tahun lalu ya. Kayak atau gue kuartal 3, kuartal 4 tahun lalu tuh susah banget. Karena tuh tahun sekarang tuh tools untuk bikin pump and dump, buat ngebundling atau apa tuh udah terlalu banyak, terlalu mudah. Jadi semua orang tuh bisa ngelakuin itu. Kalau tahun lalu tuh kalau orang ngebundle gitu dulu tuh nggak sekejam sekarang gitu. Kayak gue ada beberapa koin yang gue lihat chartnya ya kayak naik terus, tapi tuh nggak langsung didam ke gitu. Dan waktu itu pun nggak ada tools buat nge-track bundle, nge-track apa tuh nggak ada kan. Jadi itu dulu cuma ada deck screener kayak JMGN, Axiom gitu tuh belum ada. Akhirnya gue cuma pilih yang di trending aja. Iya, gue cuma ngambilin yang di trending deck screen dan udah beli aja 1 sol terus tiba-tiba jadi 2 sol. Gue dari dulu selalu buang modal kali 2. Sisanya gue diemin. Jadi tuh beberapa ada, kalau ada yang mati ya udah. Tapi kalau ada yang jackpot kali 10 biasa gue langsung TP full gitu-gitu. Makanya kayak modal gue tuh waktu gue 1 sol itu agak kejaga aman karena gue tuh selalu kali 2 langsung ambil modal gitu-gitu. Karena banyak orang di meme coin tuh menurut gue abisnya itu gara-gara pas dikasih profit nggak TP, pas dikasih loss didiemin terus udah minus 50%, masih berharap, kadang masih didiemin terus baru cut loss. Terus lama-lama modalnya dihabis gitu. Kalau gue orangnya, kalau menurut gue kayak udah nih cut loss aja. Gue nggak, soalnya gue di hope is not strategy ya? Iya, gue di meme coin tuh nggak kenal namanya community, nggak kenal namanya meme-nya. Mau meme-nya sekuat apapun, ya kalau emang chartnya udah jatuh ya buang aja. Gue sih selalu gitu ya. Gue gak pernah ada, ini meme-nya bagus nih. Ini bakal naik gini-gini, tapi ini punya potensi. Enggak, bagi gue sih. Ya di orang-orang pasti mau menjual lah, supaya orang beli lagi. Iya, kalau gue enggak, gue buang gitu. Kalau menurut gue udah jelek, udah gue buang gitu. I wish gue mendengarkan ini sebelum gue thread gue yang running gila. Ya, terus kalau sekarang itu lebih susah karena semua orang tuh misal dari pump fund masuk radium mati. Matinya pun langsung 1-2 candle gitu. Udah terlalu banyak pamendamnya. Jadi menurut gue tuh udah nggak terlalu sehat gitu loh meme coinnya. Karena tools buat bikin nge-scamnya tuh terlalu banyak. Dan Solana yang udah diekstrak juga udah terlalu banyak kan. Sama kayak sama Rugger, sama scammer gitu. Jadinya tuh sama pump fund-nya sendiri platformnya. Jadi tuh kalau lu mau trade meme coin sekarang tuh susah banget. Makanya size gue sekarang tuh cuma 1 sol, 2 sol aja udah. Agree. Kita ngelihat runners aja deh. Iya. Nowadays runners sampai kayak 10 mils, 100 mils. Berapa sih? Ada nggak sih? Gitu kan. Hitung jari kalaupun ada kayak launch coin mungkin ya. Tapi kayak sisanya dulu tuh kan kayak ke One Bills atau Tier 1 exchange listing. Itu selalu ada gitu. At least 1 minggu 1-2 gitu kan. Sekarang kayak Mastard deh. Lu kasih gue pas gue lagi di festival musik. Itu cuman 1 juta market cap. Itu gue beli 20 sol. Karena gue suka sama Kendrick Lamar. Terus gue beli 20 sol, turun kan ke 600. Di situ gue justru itu gue getar. Tapi idealis gue apa? Gue suka Kendrick Lamar. Jadi gue beli lagi 20 sol. Terus gue tidur, bangun-bangun 100 M. Market cap tuh kayak anjing. Tapi gue udah set TP modal duluan pas kali 2. Jadi profitnya gak sebanyak itu sebenarnya. Ya rumah lah at least profitnya guys. At least
kalau gua mati pun dia nyusahin orang tua gitu. Bener udah jadi something. Iya. Gila, anak berbakti. Gila. Umur lu berapa Syed sekarang? 22 gua. Oke. 22 udah beliin orang tuanya rumah. Suatu pencapaian yang gila sih. Thanks to Aris. Gokil. Itu masuk ke memes. Nah, lu ngelihatnya outlook-nya deh sekarang. Itu kan yang lu play sekarang kan. Iya. Kedepannya, menurut lu apakah memes akan menjadi something lagi yang crazy, yang frenzy lagi? Atau ya kita tahu lah ya, in every cycle tuh DeFi, terus NFTs, terus ada meme coin sekarang. Apakah nanti something new? Atau something ya udah yang udah pernah ada bakal kekuk lagi nih di sini. NFT bakal kekuk lagi, memes bakal kekuk lagi. What do you think the next? Nah, gue tuh jujur gue juga ini yang gue pertanyakan sekarang gitu. Kayak nextnya tuh apa? Gue coba nyari dan nggak ketemu sih so far. So far tuh malah balik lagi ke AI doang sih menurut gue. Malah koin-koin AI gitu. Tapi AI yang beneran ya. Karena so far tuh AI banyaknya yang LARP gitu kan. Iya. Terus kalau meme coin tuh menurut gue udah mau pecah lagi bubble-nya. Karena udah terlalu banyak yang pump-nya tuh by design, bukan by public beli gitu. Iya. Itu sih menurut gua. Tapi cuman pasti banyak yang gak setuju sih sama gua. Karena timeline Twitter gua full meme cycle tuh gak mungkin pecah lah apa. Karena meme tuh abadi lah, meme tuh ada terus. Penjudi tuh ada terus, gak mungkin. Cuman menurut gua bakal pecah sih sebentar lagi. I see. Karena udah kering, sekarang aja udah kering banget. Oke, lu ngelihatnya berarti based on liquidity. Cuman kalau misalnya ternyata volume-nya volume atau ada daily runner lagi ke One Bills, terus kayak misalnya ternyata pump fund nggak jadi ekstrak, dia malah balikin lagi nanti overall-nya nanti ke Solana build something lah. Iya. Nah, lu bakal bullish lagi tuh ke memes? Bakal sih. Oke. Pasti. Tapi untuk current condition lu ngelihatnya udah pecah? Iya, cuman kalau ternyata nanti misal tiba-tiba pump fund, airdrop usernya nih, kan duitnya banyak lagi tuh, pasti kencang lagi kan, ya gue pasti trading lagi. Gue soalnya bukan orang yang karena gue dapat duit dari meme coin gitu ya, gue ngatain kayak meme coin gak akan pecah. Gue bukan orang yang kayak gitu, gue selalu objektif aja udah. Iya. Kayak agree, gitu. Setuju gue, harus kayak gitulah. Iya. Justru ketika kita ya terlalu marry the bags, marry the naratif, at the end of the day kita round trip bro. Itu yang gua itu kenal orang yang sering round trip tuh. Iya. Zaf tuh kok. Zaf tuh, Marson tuh. Gua juga sebenarnya. Iya. Gila sih. Ya tadi gua ada podcast sama Zaf ya. Kita ngomongin beberapa round trip kita juga. Ya, ketika kita marry the bags, super belief gitu kan. Enggak. Pokoknya kalau misalnya belum PNL 7 fix, enggak mau cabut ya kayak gitu-gitulah. Udah count hard. Ya kayak gitu malah round trip. Kayak gua misal di balance Solana gua tuh ada 100. Terus gua masuk koin di 0,5 sol. Terus kali 2. Terus pas gua lihat on-chain-nya gitu, wallet bawahnya jual nih. Gue tetap take profit meskipun 0,5 sol. Karena gua bukan orang yang rela buat round trip. Gue tetap objektif aja karena gue di sini nyari duit. Keren. Itu sih. Keren. Tadi bahas itu terus naratif berarti lu juga masih abu-abu ya, masih nggak tahu ya. Nggak tahu kira-kira. Cuman lu bakal still in the Web3 and crypto lah ya for the next cycle juga. Pasti sih. Oke. Karena sumber pendapatan utama gue tuh di sini. Crypto sebenarnya. Tapi gue itu kalau masalah ngobrolin crypto gue sebenarnya gak banyak pengetahuan gue. Kayak gue baca chart aja nggak bisa. Kalau ditanya project crypto juga gue bahkan nggak banyak yang nggak tahu yang gede-gede gitu ya. Kayak sejarah. Contoh kalau orang-orang pas kayak lu gitu, kalau ditanya tentang Ethereum apa gimana gitu, pasti lu tahu kan jawabannya. Gue tuh malah nggak bisa jawabnya. Karena gue tuh sebenarnya juga balik lagi, gue tuh cuman karena hoki doang dapetan di meme coin tuh di NFT pas aja momennya. Ya tapi luck bener ada roles-nya sih guys. Gue mengakui luck itu penting banget. Tadi lu mention strategi lu screen coins itu based on the DEX screener doang, trending. Oh itu cycle tahun lalu. Tapi kalau cycle sekarang tuh terlalu banyak. Jadi gue mesti kayak main track wallet, gue mesti ada Twitter catcher kayak misal Elon tweet apa gitu. Gue biasanya langsung cek meme coinnya gitu. Gitu-gitu. Kadang gue juga ada set beberapa bot yang kayak dulu tuh ada temen gue buat bot. Jadi kalau Elon nge-tweet apa gitu, terus ada tickernya nih di pump fund yang muncul gitu.
langsung snipe 0,1 semua gitu disamaratain gitu. Oke. Itu gue sempet nyoba kayak gitu. Dulu sempat profit. Sekarang tuh buset, Elon nge-tweet apa, lu bisa langsung dibanding ke 1 juta, abis itu langsung mati gitu-gitu. Makanya sekarang tuh gue paling balik lagi gue cuman on-chain tracker aja sih udah. Tapi itu juga gue nggak sebagus yang lain. Iya. Karena gue juga basicnya cuma diajarin, tuh diajarin Zaf, diajarin beberapa orang-orang di grup 1000 itu. Iya. Rafael, Iya. Berkah itu ya. Iya. Oke. Di on-chain analisis yang lu track itu individual yang lu kenal atau yang lu track itu based on behavior-nya tertentu, mereka melakukan apa atau dia ada previous play atau yang kayak gimana yang lu track? Gua pasti orang yang gua kenal yang dia jago main on-chain tracker. Jadi dia pasti nge-track wallet orang dong yang bagus menurut dia. Terus dia beli, ya udah gue ikutin teman gue ini. Tapi gue gak tahu dia tuh nge-track walletnya siapa. Kayak gimana caranya lu bodo amat. Iya, gue bodo amat. Gue punya wallet lu. Lu mau lu sekerja keras apapun nyari wallet tracknya itu, ya udah itu Gua good kan for tetap you. ngikut. Tapi gue ngikut di belakang. Iya. Udah itu terus sama ya paling beberapa KOL aja Dan sih. lu tahu lu nggak bakal di farm. Itu teman lu gitu misalnya. Eh, Atau lu enggak sih. ada potensial kena farm juga. Sering. Oke. Sering, cuman kayak ya mereka juga nge-track kan. Maksudnya siapa tahu kalau yang wallet yang dia track juga pengen nge-farm ya. Iya bisa jadi. Iya, Ya. maksudnya kayak tetap aja sih. Iya. Kayak ada loss-nya juga banyak. Tapi dari tracking wallet paling gede deh, lu berapa X sih? Kayak kemarin semalam. Aduh, gue lupa lagi namanya siapa yang jadi head product X tuh. Oh iya, new head ya. Siapa tuh? Elon nge-tweet tuh. Lupa lagi namanya. Ya itu baru lah. Iya, gue lupa. Foto bareng juga. Iya, dia itu pernah launch coin di Believe yang punya si Pasternak tuh. Iya. Namanya Bible apa gitu. Bible nama dia gitu. Jadi kayak kitabnya dia. Itu pas begitu Elon nge-tweet di beberapa detik pertama, wallet yang gue track tuh beli di 90 ribuan. Terus gue masuk 10 sol di 120-an. Running ke 1,5 M langsung cuman berapa menit, 5 menit. Habis itu langsung gue buang. Gokil, easy money Baru guys. semalam itu. Gila, easy Terus gue money. buang, udah. Kayak gue tarik lagi. Karena soalnya kan sekarang apa ya, market meme-nya kan agak tricky banget kan ya sekarang. Gue tuh selalu balancein wallet gue. Kalau misal lebih dari itu, gue tarik. Kayak contoh gue cuma patokinnya 15 nih. Jadi 50, ya udah gue tarik. Kalau misal pun berkurang, gue baru boleh top up lagi 24 jam setelahnya. Jadi gue nggak terus-terusan trading sekarang tuh. Nice, smart. Itu sih gue lagi nyoba buat ngilangin kebiasaan gue pengen beli meme coin terus. Iya. Tapi ada ya urge itu untuk nge-app Itu terus. susah. Okay. Itu susah banget. Gue sekarang malah main Roblox, gue malah nontonin. Gue cari yang lain gue. Gitu-gitu. Biar bisa kabur dari market gitu. Sumpah itu susah banget Pak keluar dari ngilangin perasaan lu pengen beli sesuatu. Tapi ngomongin size nih, lu tadi Tensol di 90k bro. Kenapa lu bisa berani kayak Tensol? Sizing strategi lu gimana? Gue sizing strategi gue sih, kalau gue lihat kenapa gue semalam beli 10 sol langsung gue tembak. Karena yang pertama tuh, ini emang launch-nya si orang itu. Orang itu tuh pernah launch coin. Iya. Terus yang kedua, ini baru berapa detik gitu tweetnya si Elon. Kayak gue yakin at least tuh 5 menit pertama tuh pasti up only lah. 3 menit pertama gitu. Dan itu ya udah terjadi gitu. Kayak gue believe-nya kayak gitu sih. Soalnya tuh biasanya justru kalau kalian lihat, kalau lu gitu lihat Elon tweet apa nih, terus langsung koinnya tiba-tiba langsung 200 ribu gitu. Padahal baru semenit umurnya. Itu justru gue malah takut. Oh. Karena sih koinnya ini yang gue beli itu udah ada dari tahun lalu. Sebenarnya udah di launch sama si itunya. Cuman ya dia nggak peduliin aja. Iya. Kayak didiemin mati. Cuman terus karena tiba-tiba, sekarang all attention to him. Iya. Ada potential money flow to Iya. that. Yeah. Memes is all about attention lah ya. Iya. Gila. Oke. Kayak meme tuh makin kesini umurnya makin pendek. Yang dulunya kayak bisa bertahan 1 hari, sekarang tuh cuma bisa bertahan berapa menit. Kalau masalah ini ya orang gede yang nge-tweet ya. Iya. Kayak gitu sih.
Oke. Berarti lu ada apa? Ada notifs on di Elon, ada notifs on di mana? Lu dapat notifsnya yang Enggak. tadi wallet lu yang track Dari ada wallet notice? gue yang track. Oke, lu pakai apa tuh untuk Gue ini sih Telegram bot? Solray sama JMJN udah. Oke. Situ ada notif dia nge-ape. Iya. Lu langsung blind ape atau lu cek dulu kenapa dia ape? Biasanya tergantung. Kayak semalam tuh gue cuman buka linknya. Kayak gue langsung buka link. Abis itu dia buat tweet sama Elon, langsung gue beli. Tapi gue nggak baca isi tweetnya. Gue nggak baca apapun dia lagi ngelakuin apa. Gue langsung beli aja, langsung gue tabrak. Oke. Karena Elon gitu yang nge-tweetnya gitu. Iya, iya. Dan kalau lu lihat langsung tuh bukan deck screen yang koin baru gitu pada saat itu. Pasti tuh isinya koinnya itu yang palsu-palsu yang udah dibundling gede-gede tuh. Iya. Iya. Orang pasti pada di rak atau apa kan, pada mati kan. Pasti orang tetap nyari nih. Nyari yang mana realnya nih, mana. Iya, karena gue pakai tracker dan tracker gue lebih pintar banget dari gue, ya udah, gue akhirnya cuma ngikutin dia aja. Oke, nanti abis ini gue minta ya walletnya. Tapi kalau lu masih trading meme coin gak sih, Riz? Sekarang lagi enggak, cuman I believe at some point kalau misalnya ternyata kayak tadi volume back to the trenches, kalau sekarang volume kan enggak ya. Kayak misalnya ada runners deh, kayak 100 mils runner every single week gitu ada, atau even a one bills, atau at least ada one coin yang listed in the tier ones Binance misalnya katakan. Nah I think money flows tuh balik lagi ke trenches. Tapi kalau misalnya the money nggak lagi flow to trenches, ngapain Pak? Win rate kecil, R ratio-nya juga kecil. Lu beli di berapa? Senaik-naiknya ke berapa sih? Iya. Gitu kan. Jadi dengan misalnya win rate below 20%, lu masuk R ratio-nya kan nggak bisa nutup gitu. Dengan loss lu yang banyak itu misalnya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya market lagi bagus dan runners bisa one bills, bisa ke tier one exchange, ada itunya lah. Ada momen di mana lu bisa make 100x plus gitu. Nah, itu kan bisa nutupin kalau misalnya gua loss 99 kali, satunya win 100x kan udah profit gila gitu. Iya. Kalau itu belum balik, momen itu belum ada, belum frenzy, gua nggak terlalu sih. Belum lock in Gitu. ya. Iya, tapi kalau balik sih lock in lagi gitu. Iya. Why not gitu kan, itu opportunity gitu. Balik lagi sih tergantung overall markets kalau gua. Justru gue kalau meme coin mati, gue gak ngapa-ngapain jadinya di Web3. Karena gue gak bisa trading Features, spot features yang koin-koin gede gitu tuh. Gue gak bisa trading. Baca chart tuh gue gak bisa. Oke. Makanya gue tuh jackpot di Web3 tuh cuman NFT dan meme coins. Yang basicnya gambling sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak terlalu gambling ya. Ini yang gue lihat ya, somehow Gen Z yang benar-benar kayak muda, kayak umur-umuran lo lah. Iya. Jago spotting trends, bro. Jago spotting the next viral thing dibanding orang-orang millennials atau Gen Z tua kayak gue. Gue 97 tuh Gen Z awal lah. Iya. Jadi kan untuk spotting next trend viral thing itu gue kalah jago lah. Anak-anak kayak bocah 20 belasan tahun kayak mereka kan scrolling TikTok. Iya. Kayak bener-bener kayak udah dari kecil tuh ya. Brand routing kayak bener-bener jadi tuh kadang mereka bisa spot gitu. Oh ini tren ini bakal viral nih the next few days. Iya. Gitu-gitu. Nah, sebenarnya kalau lu jago bisa spotting trends dan lu kebetulan ketemu koinnya, biasanya kan bisa JP gede banget gitu. Iya. Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi menurut gue sih emang ada skills tertentu emang lu punya juga. Jadi ketika lu tahu ada something, lu nemu something, ada notif, lu ngeliatnya ini bakal move nih dan bakal banyak diomongin atau mass people itu attention-nya bakal kesana gitu. Iya. Nah, itu lu punya skills itu. Dan anak-anak ya Gen Z muda tuh yang gue lihat ya, itu punya skills itu gitu. Makanya yang benar-benar kayak really make it in trenches kebanyakan justru bocah-bocah, bro. Iya, setuju gue. Kayak Gen Z muda gitu-gitu. Yang boomers mah aduh mereka main memes. Kalau gue scroll Twitter tuh kayak gue gak expect punya $1 juta di umur 17 tahun gitu-gitu. Iya, bocah-bocah belasan, anjir. Bocah 20s langsung kayak beli rumah, langsung beli banyak sports car and so on. Iya. Jadi ya itu yang gue lihat ya. Gitu. Itu gue setuju. Ini gue juga baru nge sih kenapa banyak yang udah jackpot tapi umurnya masih pada segitu. Iya. Yang nggak bisa spotting trends atau bahkan kayak nggak bisa lah brand routing, lu nge-scroll TikTok atau nge-scroll X, itu orang-orang beda, bro. Lu skills lu nge-scroll X, lu baca cepet mungkin beda loh skills lu dengan boomers yang scrolling X
lu lebih cepat apa ya? Maksudnya take actions ketika dapat notif, masuk lu lihat linknya. Iya. Kayak lu udah lebih tech savvy aja compare to boomers gitu. Jadi ya menurut gue sih itu ya. Anak Gen Z sekarang justru menurut gue kalau lu emang jago spotting viral trends dan lu in the trenches, I think lu punya edge yang bagus gitu. Tapi again, kalau misalnya money lagi flow banget di sana nih. Dan tadi gue bilang sama Zaf, ada kemungkinan money flow back to crypto gede-gedean di September. September, Oktober, November, Desember. Mungkin Juli, Agustus kita bisa copy dulu karena tarif war kayaknya bakal mulai lagi kan tanggal 7. Terus Trump juga kan belum ada ada plan untuk nge-extend si tarif wars kan, si tarif deadline. Terus ya mungkin itu ada tarif wars lagi dan market bisa copy lah di Juli, Agustus. Dan September kan Fed bakal mulai cut tuh, the rate suku bunganya bakal mulai cut September. Nah, I think justru saat Fed udah mulai cut, terus mungkin tarif war-nya juga udah mulai mereda, de-escalate. Nah, itu mungkin fully risk on. Which means ya September money flow back in, dan itu kayaknya gue lock in lagi di crypto. Nah, for Juli, Agustus, kalau bisa sekarang ya, kalau lu sama Zaf mungkin build social capital and so on. Gue mungkin build skills buat ngedev dan lain sebagainya, nge-build products untuk nanti mungkin launch, bro. Ya mungkin gue nanti, gue gak tahu ya, gue, lu, Zaf, we build something, I don't know, we launch something di September, dan ketika benar-benar market back, kita mungkin bisa create something yang slow cook, yang kira-kira bisa berjalan di September, Oktober, November. I don't know bro, multi 100 mils. And by the way, dari videographer ini waktunya udah mau habis. Arsyad, bro, thank you so much udah mau sharing alpha di sini. Mungkin last quotes, last advice lah buat orang-orang yang mau jump in into crypto. Kalau dari gua, spesialnya buat sektor meme coin ya, apalagi yang masih di DEX nih, buat orang-orang Indo nih. Meme coin di DEX tuh PVP banget. Kayak lu tuh versus temen lu, versus orang di internet. Jadi kalau misal lu lihat tweet orang ngajak lu beli, terus lu beli, ya itu tanggung jawabnya di lu, bukan masalah malah lu jadi ngatain orang kayak anjing lu ngerak gua, lu gimana? Ya emang gamenya seperti itu. Jadi lu tuh nggak bisa selalu hope untuk 100x di setiap meme coin yang lu beli gitu. Itu sih dari gua. Ini gua tuh pengen banget bukain mata orang-orang Indo tuh biar This is meme coin guys, crypto high risk, meme coin super high risk, dan itu PVP bener. Zero sub. Gak ada rugger, gak ada scammer, cuman ya udah winner sama loser aja di meme coin tuh. Itu sih yang pengen gue buka gitu mata. Dan harusnya kalau misalnya lu emang udah bisa punya wallet Solana dan lu udah mau beli something aset yang lu juga sebenarnya tahu lah itu gak ada value-nya intrinsically, gak ada gitu kan. Lu cukup beli untuk berharap untuk 2x, 5x gitu. Kalau kena kayak udah blame yourself. Bener-bener PVP zero sum. Itu sih banyak yang belum ngeh di situ. Iya, jadi akhirnya mungkin lu sering disalahin ya kalau nge-shield. Gila. Ya itulah, kalau misalnya lu nge-shield terus back to zero, nge-shield juga kan gue nggak kayak lu juga kan nggak nodong pistol, lu beli, nggak juga, lu nggak ada paksaan. Lu nge-shield karena lu punya bags-nya dan berharap lu profit, bener, gitu doang kan. Dan mau exit guys, eventually semua market went to zero dan emang orang-orang yang nge-shield emang mau profit gitu, mau marketnya naik. That's the point. Iya. So, I think that's it untuk podcast hari ini. See you on the next video. Nih guys, Arsyad. Thank you guys. Gue sebenarnya dari tadi gatel pengen nyebutin namanya. It is what it is. See you on the next podcast. Bye-bye.